Kondisi Kartika Putri yang mengaku kulit wajahnya tiba-tiba melepuh, rupanya terdengar oleh Dr. Richard Lee. Sang dokter yang mengaku masih sakit hati dengan Kartika Putri akhirnya angkat bicara perihal sakit yang diderita oleh Kartika Putri. Selaku dokter, Richard Lee pun menduga ada 4 penyebab penyakit yang diderita oleh Kartika Putri sehingga raut wajahnya pun melepuh. Selain itu, Dr. Richard Lee pun juga menyarankan agar Kartika berobat di Indonesia saja karena ilmu medis di negara sendiri pun juga sudah bagus. Lantas, seperti apa Dr. Richard Lee yang begitu prihatin dengan sakit yang diderita oleh Kartika Putri? Benarkah Dr. Richard Lee pun mau mengobati Kartika Putri jika dimintanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menderita penyakit misterius dengan kulit wajah yang tiba-tiba saja melepuh dan merasakan perih. Kartika Putri pun menyebutkan penyakitnya lewat sosial media. Aku sudah kurang lebih 5 tahun didiagnosa autoimun. Alhamdulillah, aku juga sudah ikhtiar dengan 2 kali stem cell. Syukurnya baik-baik saja. Qadarullah, minggu ini aku minum painkiller untuk treatment. Sepertinya imunku lagi nggak oke. Jadinya alergi sama obat painkillernya. Alhasil, muka dan mulut aku ruam dan melepuh. Dan akhirnya aku cek darah dan lain-lain juga. Bahkan ikhtiar dengan obat dan lain-lain di Jakarta. Tapi, qadarullah, tidak ada perbaikan. Makanya aku putusin tuh ke Singapura. Tulis Kartika Putri di akun media sosialnya. Karena ingin cepat sembuh dari penyakitnya, lantaran masih harus memberikan ASI untuk anaknya, Kartika Putri pun memilih untuk berobat ke Singapura. Ini tanggal 20 Februari. Aku mau cepat sembuh. Karena aku masih mengasihi anak aku. Khawatir kalau susah makan, ASInya bakalan gak cukup. Jadi aku semangat buat cepat sembuh. Sampai akhirnya aku putusin buat berobat ke Singapura. Tulis Kartika Putri pada videonya. Udah pakai filter, pakai apa juga gak nolong. Buat yang nanya kenapa infus setiap hari, ikhtiar aja biar sehat lagi. Ini sebuah kulit melepuh. Doain ya. Udah infus setiap hari, colok cabut. Udah bersahabat dengan jarum. Bismillah, doain semua. Dr. Richard Lee yang mengetahui penyakit Kartika Putri dari sosial media ikut prihatin dengan kondisi kulit wajahnya yang melepuh. Ia pun juga menyarankan agar Kartika Putri berobat di Indonesia saja karena ilmu kedokteran di Indonesia pun sudah bagus. Di sisi lain, melalui postingan terbarunya, Kartika Putri pun merasa gerah dengan berbagai komentar netizen yang menghujat dan menyudutkan dirinya. Biar beritanya nggak simpang siur, terlebih orang yang percaya mitos dan lain-lain. Ternyata masih banyak orang yang suka tebakan dan tahayul. Bahkan bisa-bisanya berkata dan berdoa buruk ketika ada orang yang sedang diuji dengan penyakitnya kayak aku.
Siapa sih yang mau sakit? Seperti nggak punya hati nurani banget. Jujur sedih lihat ada orang sejahat itu. Semoga Allah tetap jaga hati kita untuk tidak menjadi orang zalim. Ingat, doa baik kembali baik, begitupun sebaliknya. Belajar tetap selalu punya hati dan pikiran yang baik ya semua followersku, biar kita berkah. Tulis Kartika Putri di akun sosial medianya. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab, bukan azab. Aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya. Dokter Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Jago-jago kok, pinter-pinter. Pinter, belum sudah pinter medikalnya. Jadi di Indonesia aja. Dr. Richard Lee pun menduga jika penyebab penyakit yang diderita oleh Kartika Putri bisa jadi karena efek menggunakan skincare yang di dalamnya mengandung bahan merkuri. Dirinya pun juganya bisa menduga penyakit apa yang diderita Kartika Putri lantaran tidak ikut mendiagnosanya. Setelah sehari berobat di Singapura, Kartika Putri pun juga menuliskan perkembangan yang membaik. Tanggal 21 Februari 2024, aku langsung ke dokter dermatologi di Gleneagles Hospital. Langsung dikasih obat dan krim dan diminta 3 hari balik lagi. Alhamdulillahnya, 1 hari berobat di sini, lukanya udah gak perih dan aku bisa makan. Bahkan udah bisa ajak anak-anak aku main. Tulis Kartika Putri atas perkembangan kesehatannya yang membaik. Aku ngeliat terus sempat lihat juga kan keadaannya. Nah, ada beberapa juga aku nggak tahu juga sakitnya apa sih. Mudah-mudahan autoimun sih, bukan herpes. Kalau herpes karena virus, infeksi menular seksual. Kalau autoimun itu tidak diketahui, jadi bisa terjadi apa adanya, nggak jelas penyebabnya apa. Kalau tadi satunya lagi apa tadi ya? Autoimun, herpes, sama satu lagi Stephen Johnson. Stephen Johnson itu adalah alergi sesuatu obat. Sebagai dokter, untuk beberapa pilihan yang sama, diferensial diagnosa untuk beberapa kasus seperti itu, ada herpes, yang kedua adalah Stephen Johnson syndrome, yang ketiga adalah autoimun. Bisa 3 itu bisa, atau mungkin ada beberapa yang lain karena aku nggak ikut berkisah ya. Kalau dari gambaran yang terlihat bisa jadi 3 itu. Bisa jadi karena penggunaan skincare yang abal-abal atau makan obat yang abal-abal, bisa jadi seperti itu. Menurut Dr. Richard Lee, kita pun sebagai manusia harus introspeksi diri dan mengambil hikmah serta pelajaran dari apa yang kita alami dalam hidup. Ya, dalam postingan terbarunya, Kartika Putri pun menuliskan jika kita harus selalu bersyukur dengan segala nikmat yang telah diterima dari Tuhan. Ia pun juga menilai bahwa penyakit yang dideritanya saat ini pun jadi penggugur dosa yang telah ia lakukan selama ini. Amin, semangat dong harus. Allah masih kasih nikmat yang luar biasa di hidup aku. Jadi aku harus selalu tetap bersyukur dengan segala nikmat. Bismillah, sakitku jadi penggugur dosa. Amin. Hikmah sakit, ibadah makin nikmat dan lebih dekat dengan Allah. Alhamdulillah banyak banget. Sayang kalian semua. Tulis Kartika Putri di akun sosial medianya. Kan benar ya, ambil aja hikmahnya ya. Ambil aja, segala sesuatu kan kita harus ambil hikmahnya. Dapat sakit, dapat rezeki, dapat apapun itu kita harus ambil hikmahnya. Mungkin bisa jadikan ini adalah teguran, bisa jadi ini adalah ujian, bisa jadi ini adalah apa kayak gitu punya kan ya, buat kita berkaca diri, introspeksi diri, ya ambil hikmahnya aja. Banyak netizen juga kan bilang ini penyakit ain, bisa jadi katanya penyakit ain. Tapi apapun yang itu yang terjadi, ambil jadi pelajaran saja. Beralih dari perkembangan kabar sakitnya Kartika Putri,
Lantas seperti apa? Dr. Richard Lee pun mengungkap rasa sakit yang dideritanya di masa lalu saat berseteru dengan Kartika Putri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Di tengah rintihan Kartika Putri yang menderita penyakit misterius, Dr. Richard Lee pun akhirnya menjelaskan mengapa ia memposting soal tidak memaafkan di akun sosial medianya. Ya, Dr. Richard Lee menjelaskan bahwa sebagai manusia biasa, hatinya pun sangat terluka karena saat terlibat perhara dengan Kartika Putri, dirinya pun pernah ditangkap lalu masuk penjara. Dan selama berkonflik dengan Kartika Putri, Dr. Richard Lee pun merasakan pedihnya hidup dalam tahanan selama bertahun-tahun. Namun setelah dirinya menang di pra-peradilan, ia pun tidak pernah mendapatkan kata maaf dari Kartika Putri hingga saat ini. Kalau ada yang ngomong dengan saya, dokter kemarin posting nggak memaafkan atau kayak senang, sebenarnya aku nggak senang sih. Siapa sih senang dalam penderitaan orang lain? Tapi kalian juga harus tahu bahwa hatiku juga terluka. Aku 2 tahun punya perkara hukum dengan dia dan itu nggak ringan. Namanya orang musibah ya, aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihan ya, ada kepahitan ya. Ada masalah yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong, wah Dr. Richard nggak maafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang. 1 kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra-peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan. Kayak gimana aku mau maafin? Menurut Dr. Richard, sangat wajar jika ia tidak memaafkan Kartika Putri. Karena hingga hari ini, Kartika Putri pun tidak pernah meminta maaf kepada dirinya usai putusan pra-peradilan. Akan tetapi, dengan tidak melapor balik Kartika, hal itu pun sudah merupakan suatu kebesaran hati bagi Dr. Richard Lee. Padahal, peluang untuk memenjarakan Kartika Putri dengan langkah tersebut sangatlah besar. Tapi, ia pun tidak melakukannya. Dalam postingannya, Karput juga meminta maaf kepada netizen yang telah berkomentar kurang baik atas penderitaan yang sedang dideritanya saat ini. Wajar sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarin kan ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan, dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas, aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra-peradilan, tapi aku nggak lakukan. Dr. Richard Lee juga menyadari jika ia hanyalah manusia biasa yang mudah tersakiti dan mengaku jika dirinya bukanlah Tuhan yang Maha Mengampuni. Dan ia pun meyakini bahwa ada hukum di atas hukum di Indonesia. Selain itu, ia pun juga meyakini bahwa setiap perbuatan manusia di dunia ini akan mendapat imbalannya sesuai kadar perbuatannya. Namun di balik itu semua, Dr. Richard Lee pun tetap mendoakan agar Kartika Putri lekas sembuh dan cukup berobat di Indonesia saja, karena di negara sendiri banyak dokter pintar yang bisa menanganinya. Adalah
aku juga manusia biasa. Kalau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni, aku bukan Tuhan. Jadi aku ya ada kayak berdoa juga, ada hukum di atas hukum di Indonesia. Karena apa? Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Dan kalau memang ini jawabannya ya kayak gimana ya ngomongnya, prihatin ada, jujurnya ya ada juga lah. Aku percaya semua itu ada karmanya ya di dunia ini ya. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Kadang-kadang sih seperti itu ya, aku percaya sih seperti itu. Jadi makanya aku selalu berusaha, walaupun aku ngomong, aku kan juga kalau ngomong kan cukup keras ya, cukup frontal juga ya, tapi paling enggak apa yang aku sampaikan itu adalah benar. Aku berusaha apa yang aku sampaikan itu benar dulu, dan aku nggak berusaha menyakiti orang lain. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan suatu lisan yang menyakiti orang lain, atau merusak hidup orang lain, atau ingin menjatuhkan orang lain, ya pasti akan ada balasan. Aku nggak tahu ini balasan atau bukan, mudah-mudahan bukan, aku berdoa mudah-mudahan bukan, ya mudah-mudahan cepat sembuh aja lah. Ke dokter di Indonesia aja, dokter Indonesia banyak yang pinter kok. Sebenarnya baik dimanapun, di Singapura maupun di Indonesia itu pasti bisa diobatin sih. Diperiksa dulu labnya lengkap, periksa darahnya lengkap, mungkin bisa diperiksa ke labnya juga, bagian di keropengnya, bisa diperiksa semuanya sih menurutku. Cuma sekali lagi aku bilang ya, mungkin bagi siapapun yang berobat di Singapura kan nggak ada masalah. Kan banyak ya, aku juga pernah berobat di Singapura juga, nggak ada masalah tentang Singapura. Bukan masalah berobat di Singapura di Indonesia. Semua orang punya hak untuk berobat di mana aja, kayak gitu, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Mudah-mudahan cepat sembuh juga. Dari ungkapan rasa hati Dr. Richard Lee terhadap Kartika Putri di masa lalu, lantas benarkah ia pun juga bersedia untuk mengobati Kartika Putri jika ia mau diobati oleh Dr. Richard Lee? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Pemirsa Intens Investigasi, meski masih sakit hati dengan perlakuan Kartika Putri karena prahara di masa lalu, Dr. Richard Lee pun juga bersedia untuk mengobati penyakit Kartika Putri. Bahkan menurutnya, penyakit yang diderita oleh Kartika Putri pun harus cepat ditangani. Bahkan menurut Dr. Richard Lee, proses penyembuhannya pun sangat tergantung dari jenis penyakit yang diderita oleh Kartika Putri. Ya kalau dia datang ke saya boleh. Nanti bisa, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu ya. Bisa podcast tempat saya, bisa cerita, curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin. Kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga, ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya. Nah, kan dalam rangka rekonsiliasi. Boleh. Tapi dia mau nggak? Tapi dari dokternya? Selalu keinginan itu selalu dari saya. Kenapa selalu keinginannya dari saya? Jadi seolah saya yang pengen, dia yang kagak kan? Tapi mau menawarkan nggak dong? Boleh dong, dengan senang hati. Sampaikan dengan beliau, saya open kok. Untuk podcast, untuk perawatan di tempat saya. Kalau mau minta maaf, mungkin saya bisa maafkan. Kalau herpes, antivirus dikasih salep. Kalau autoimun nggak ada obat, jadi kita maintenance dia punya tubuhnya saja pakai steroid. Kalau satunya lagi Stephen Johnson itu juga nggak ada obat, jadi benar-benar kayak di maintenance tubuhnya. Tergantung, kalau ini Stephen Johnson bisa jadi tambah parah, kalau ini autoimun bisa jadi lama bertahun-tahun dan bisa jadi panjang, dan mungkin ini cuma awal, bisa jadi nanti lebih berat. Kalau herpes enak, bisa disembuhin langsung.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.